Sebelum ayat 46 kita jelaskan dulu ayat 45. Hijaban masturo. Jadi wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturo. Ini ada dua keterangan. Yang pertama adalah tutup goib, ya, tutup goib, sehingga orang kafir tidak mau beriman. Jadi walaupun mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran dan yang dibaca itu benar, mereka tidak akan percaya. Qala Qatadah wa Ibnu Zaidin huwa al-akinnah ala qulubihim. Jadi hijaban masturo ini adalah akinnah ala qulubihim. Jadi tutup atas hati mereka. Ini sebagaimana firman Allah, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun. Itu di tafsir Ibnu Katsir. Jadi mereka sendiri mengatakan bahwa hati kami itu ada di suatu tutup dari apa yang kamu dakwahkan kepada kami. Jadi hati kami itu terlindungi. Ono Iron Dome. Jadi dakwah kamu ke kami itu semuanya mental. Itu omongannya orang kafir sendiri. Dan di dalam telinga kami juga ada tutupnya. Dan di antara kami dan antara kamu Muhammad itu ada hijab yang menghalangi. Jadi kita memang beda, nggak bisa sama-sama. Tuh, omongannya orang kafir sendiri seperti itu. Terus ada lagi di surat Al-An'am ayat 25, wa minhum man yastami'u ilaik. Jadi di antara orang kafir ada yang dengan seksama mendengar kamu baca Al-Quran. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Tapi kami jadikan di atas hati mereka tutup sehingga mereka tidak bisa memahami. Wa fi adhanihim waqra wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Di telinga mereka juga ada tutupnya, dan meskipun mereka melihat setiap ayat, mereka juga tidak akan percaya, dan seterusnya. Jadi hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Sampai pada akhirnya kalau ketemu kamu Muhammad pasti ngajak debat. Ya, pasti ngeyel, ujung-ujungnya orang kafir akan mengatakan Quran ini bukan apa-apa kecuali tulisan bohongnya orang-orang terdahulu. Nah, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, ini tutup sungguhan. Jadi tutup sungguhan. Artinya orang kafir
yang mencari dan akan menyakiti Nabi Muhammad tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Nih, lah orang kafir yang dimaksud ini adalah istrinya Abu Lahab, ya, namanya Aura atau Ummu Jamil, ya. Jadi pas ada ayat tabat yada abi lahabi wa tab, gitu. Ya, itu Ummu Jamil itu tersinggung, merasa terfitnah, terus ngamuk. Ceritanya itu terus ngamuk. Ini ada riwayat An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha, ya. Qalat lamma nazalat tabat yada Abi Lahabin, ketika surat tabat yada Abi Lahabi wa tab, ya, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Kan ada wamra'atuhu hamma talhatab fi jidiha hablun min masad. Ja'at al-aura'u Ummu Jamil walaha wilwalah. Jadi Ummu Jamil itu sambil ngomel-ngomel gitu. Ngomel-ngomel, nggak jelas gitu. Wa fi yadiha fihrun, di tangannya itu dia bawa batu. Wahia takul mudhammaman ataina au abaina. Dari sebagian yang dia ucapkan, dia menyebut Nabi Muhammad itu mudhammam. Jadi Muhammad, kata Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Tapi Ummu Jamil itu menyebut Muhammad itu dengan mudhammam. Mudhammam itu tercela. Ya. Jadi saking bencinya Ummu Jamil pada Nabi Muhammad, namanya itu loh diplesetkan. Dia nyebut Muhammad itu enggak mau. Jadi kalau Muhammad kan maknanya terpuji. Wonge tak ilok-ilokke kok mosok mari ngono tak celuk Muhammad, kan gitu kan. Kok enak, ya sudah tak panggil mudhammam saja. Orang yang tercela. Dia datang pada kami, ya, dengan mengatakan perkataan yang tidak jelas, ya. Au abaina, atau intinya kami itu enggak mau dengan ajaannya Muhammad itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa Abu Bakrin ila janbih. Waktu itu Nabi Muhammad ya duduk-duduk biasa, di sampingnya itu ada Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin laqad akbalat hadhihi wa ana akhafu antaroka. Nabi-nabi ini Ummu Jamil tuh mau datang ke sini Nabi. Gimana Nabi? Saya khawatir nanti dia melihat jenengan, melihat engkau, nanti dia lemparkan itu batu ke engkau. Saya khawatir Nabi. Gitu. Nabi waktu itu ya tenang saja. Faqala innaha lantaroni. Nabi mengatakan, oh enggak, dia enggak akan bisa melihat aku. Wa qara'a Qur'anan iktasoma bihi minha. Terus Nabi membaca ayat Al-Qur'an agar bisa tidak terlihat dari Ummu Jamil itu.
Ya, ya. Yang dibaca wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturo. Nah, ini oleh sebagian orang digunakan untuk ilmu ngilang. Hah? Nabi baca suatu ayat Al-Quran agar tidak bisa dilihat oleh Ummu Jamil. Ya. Qala fajaat hatakomat ala Abi Bakrin. Palam taron Nabiya Sallallahu alaihi wasallam. Terus Ummu Jamil itu datang betul di depannya Abu Bakar. Ya, berdiri di hadapan Abu Bakar. Tapi dia tidak melihat Rasulullah. Padahal Rasulullah ada di sampingnya. Ya. Padahal Rasulullah itu ada di sampingnya Abu Bakar. Faqalat ya Aba Bakrin. Balagoni ana sohibaka hajani. Hei Abu Bakar, aku kok dengar kabar temenmu namanya Mudhammam itu kok mencaci maki aku. Mana orangnya? Mana orangnya? Padahal Rasulullah juga ada di situ. Tapi tidak kelihatan. Faqala Abu Bakrin la warabbi hadzal Ka'bah mahajaka. Wah, enggak. Kata siapa? Dia mencaci maki kamu, memfitnah kamu, itu enggak. Abu Bakar bohong enggak itu? Enggak. Kenapa? Karena memang Ummu Jamil itu orang jelek. Ya. Loh, gitu kan? Ummu Jamil kan bilang, tuh temenmu Muhammad kok katanya menjelek-jelekan aku. Mana orangnya? Loh, dia enggak jelek-jelekan kamu. Abu Bakar enggak bohong, karena memang Ummu Jamil itu orang jelek. Orang jelek dikatakan jelek. Bener apa enggak? Bener lah, ya sudah. Ya. Qala fansorofat wahiyatakul. Lalu Ummu Jamil itu pergi. Dia mengatakan lakot alimat Quraisyun anni bintu sayyidiha. Orang Quraisy di sini itu semua itu tahu kalau aku itu anak perempuan dari pemuka Quraisy. Cek kurang ngajari Muhammad Mudhammam kok ngelek-elek, kok mencaci maki aku. Semua orang tahu aku itu anak orang terhormat. Ya, anak orang terhormat. Itu penjelasan di ayat 45.